Baik, annyeonghaseyo 여러분, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita coba jelaskan di bab 9, textbook HRDK ya. Ini teman-teman, bab 9 judulnya adalah gajogi myeonmyeong이에요 ya. Sini ada gajogi, ada partikel i berarti dia subjek. Subjeknya adalah gajok. Gajok itu apa artinya? Gajok adalah keluarga ya, teman-teman. Kemudian myot itu kan berapa menanyakan satuan. Myeong ini adalah satuan orang. Masih ingat ya, myeong. Kemudian iyeyo di sini kalimat tanya jadi apakah. Nah, jadi keluarga Anda ya berapa orang? Seperti itu ya, teman-teman. Jadi keluarga Anda ada berapa orang? Myotnyong, berapa orang? Seperti itu. Oke. Untuk judulnya silakan sambil ditulis teman-teman. Gajok ini artinya keluarga. Myot berapa? Myong artinya orang. Untuk iyeyo tidak perlu diartikan karena sudah ada kata myot. Ya, ini kan ada kalimat tanya myot. Artinya berapa? Menanyakan satuan. Silakan sambil diisi untuk artinya. Sudah? Sudah, Sam. Oke, kalau sudah, suara saya terdengar ini nggak? Terdengar jelas nggak, teman-teman? Jelas ya? Jelas. Oke, kalau jelas, saya coba putarkan. Sini ada Dewa Il ya, mohon ditunggu. Bluetooth mode. Tunggu ya, saya sambungkan dulu. Oke, sudah ya. Di halaman 98, teman-teman ya, ada Dewa Il percakapan pertama, mohon ditunggu. Mana nih? Nah, ini ya. Oke, ini teman-teman mau didengarkan? 국화. 가족이 몇 명이에요? 대화 1. Percakapan pertama. 후안 씨는 가족이 몇 명이에요? 어머니하고 형하고 저 3명이에요. 리안 씨는 가족이 몇 명이에요? 4명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Jadi di sini ada percakapan antara siapa? Mas Rihan ya. Mas Rihan dengan Mas Tuan. Jadi ngobrolin tentang apa sih? Tentang keluarga, teman-teman ya. Jadi Mas Tuan pertama dia bilang katanya, "Tuan Shinan gajogi myong이에요." Seperti itu ya. Kemudian kita artikan dari mana dulu, teman-teman? Dari bisa Keluarga, dari, Sam. dari mana? Ya. Ya, dari sini dulu ya. Dari partikel i, teman-teman ya. Keluarganya Mas Rihan, Mas Tuan, sorry ya. Tuan Shinan gajogi ini, teman-teman. Ini kan ada partikel i berarti dia subjek ya. Gajok itu keluarga, dan di sini diartikan nya ya. Keluarganya Mas Tuan ya. Myotmyeong이에요 ya. Ada berapa orang? Myotmyeong itu maknanya berapa orang, teman-teman. Ya, myot itu berapa, myong artinya orang. Anda silakan diartikan tuan si Mas Tuan, gajok keluarga, myot berapa, myong orang. Oke, silakan diisi teman-teman kosakatanya. Kemudian Mas Tuan menjawab, katanya 어머니 하고 형 하고 저 ya, 세 명이에요. Ya, adalah 4 orang. Se itu berapa? 4 apa 3? 3 ya. 3 ya, teman-teman. Jadi adalah 3 orang. Ada saya, kemudian ada lagi Hyong kakak, dan Omoni. Omoni itu berarti ibu, teman-teman. Ya, jadi ada 3 orang. Semyong Yeyo. Ada 3 orang ya. Saya, ada kakak Hyong ini. Hagonya kan diartikan dan atau dengan. Ya, sini diartikan dan boleh dan dengan boleh. Ya, ada kakak dan ibu. Seperti itu, teman-teman ya. 어머니하고 형하고 저 3명이에요. Kemudian Dian Sinen ya, 가족이 몇 명이에요? Dia balik nanya, teman-teman ya. Si Tuan balik nanya, dia mengatakan Mas Rihan ya. Keluarga Anda
ada berapa orang? Oke, jadi dia balik nanya, teman-teman. Kemudian si Rian jawab, katanya, Nemyong Yeyo adalah 4 orang ya. Siapa saja? Saya, kemudian Aboji itu artinya ayah, Omoni ibu, kemudian Yodongseng adik perempuan. Isoyo ini artinya ada. Jadi saya, ini dari ada ya. Ada saya, kemudian ayah, ibu, dan adik perempuan. Dongseng itu maknanya adik perempuan ya. Yodongseng, Namdongseng adik laki-laki, Yodongseng adik perempuan. Kalau dongseng saja artinya adik, teman-teman. Oke, jadi banyak ya untuk kata-kata tentang keluarga seperti itu. Silahkan diisi, teman-teman. Ini ada isoyo dari kata isda, ini ya isda ya. Isda itu artinya ada, berubah jadi kalimat informal isoyo seperti ini. Oke, jadi isoyo ini maknanya ada, teman-teman. Ya, ada saya, ayah, ibu, dan adik perempuan. Silahkan diisi. Sudah kosakatanya diisi? Sudah, Sam. Kalau sudah, yang ini saya minta tolong Mas siapa ya? Mulai dari Mas Haris. Silakan Mas Haris dibantu baca kalimat tanyanya. Tuan si gajogi miot myongyeyo. Oke, di sini ada partikel subjek ya Mas Haris? Ada Sam yang Apa gajogi. Nah, gajogi ya. Keluarga. Berarti dari sini Yes, ya. Kita artikan dari sini dulu ke depan. Tuan si gajok. Gajok itu artinya apa? Keluarga Sam. Keluarga si Mas tuan. 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 Jadi keluarganya Mas Tuan. Kemudian myot myong yeyo. Myot artinya apa? miot berapa Myong satuan. orang? Nah, Satuan berarti orang. kalau kita artikan gimana? Keluarganya Mas Tuan. Keluarga Tuan ada berapa orang? Nah, betul ya. Ada berapa orang tadi Mas Tuan keluarganya? Ada 3 Jongbon Sam. adalah ada 3 orang ya, teman-teman. Jongbon adalah Semyong Iyeyo atau Semyong Isoyo. Seperti juga boleh ya. Jawabannya adalah Semyong Iyeyo ini. Silahkan ditulis teman-teman untuk jawabannya Semyong Iyeyo atau Anda bisa ngecek di atas. Yang ini di kalimat kedua ya. Semyong Iyeyo adalah 3 orang seperti itu. Masih Mas Haris nomor 2 dibantu baca. Rihan Sinan Nian Dong Sinan. Terus Rihan Sinan dong sengi isoyo. Artinya mana dulu yang kita artikan? Berarti Mas Rihan dulu Sam. kayak dari Mas Rihan ya. Mas Rihan boleh. Ya. Mas Rihan. Mas Rihan. Kemudian ke belakang ya. Isoyo. Ini kan ada oyo diakhiri tanda tanya. Berarti diartikan apa? Apakah ya? Apakah ada? mempunyai adik? Apakah ada atau apakah punya? Boleh teman-teman ya. Jadi Mas Rihan, Yerebun Dian Sinan, Mas Rihan, apakah ada adik atau apakah mempunyai adik? Jadi ista ini bisa diartikan ada atau punya juga boleh. Seperti itu ya. Mas Rian punya adik nggak tadi? Ada Sam. Ada ya. Jawabannya adalah ne yodong sengi isoyo ini ya. Ne yodong sengi isoyo. Ya, ada adik perempuan. Silakan diisi teman-teman. Sudah? Sudah, Sam. Oke, kalau sudah kita lanjut, teman-teman. Kita lanjut ke bawah ya. Di halaman 99 ada owi kosakata. Kosakata pertama tentang yang namanya gajok. Anda tulis teman-teman. Gajok artinya adalah keluarga ya. Silahkan diisi. Gajok artinya adalah keluarga. Tadi ya, gajok. Gajoki miotnyongyeyo. Keluarganya ada berapa orang? Nah, gitu ya. Yang pertama ini gambarnya teman-teman ya. Ini gambar yang pertama adalah mempunyai adik. Ya. Ini kan ada yang cewek ya, ada orang cewek. Berarti itu adik. Ada ya. Maka kalimatnya ista. Ista itu maknanya ada. Ada adik berarti ista itu ada. Ya. Jadi jonen yodongsengi isoyo. Jonen artinya saya. Yodongseng artinya adik perempuan ya. Isoyo itu ada atau sini diartikan punya. Jadi saya mempunyai adik
perempuan atau saya ada adik perempuan. Ini gambar yang pertama ya, deskripsinya. Gambar yang kedua ini obsta. Ya, jadi kalau ada ista pasti ada obsta. Ingat-ingat ya pasangannya. Ista dan obsta. Ini namanya adalah bandemal, lawan kata, teman-teman. Ista ada, obsta tidak ada. Ya. Ini kan gambarnya tidak ada, teman-teman ya. Tidak ada adik perempuan, maka 저는 saya 여동생이 없어요. Saya tidak mempunyai ya. 없어 itu maknanya tidak ada atau tidak punya ya. Tidak punya adik perempuan. Kemudian 누나가 있어요. Nuna itu kakak perempuan ya, teman. Tapi saya punya kakak perempuan atau saya ada kakak perempuan. 누나가 있어요. Ada kakak perempuan, maknanya seperti itu. Ya. Jadi kalau 없어 artinya tidak ada. 질문 있어요. jawabannya 아니요, 질문 없어요. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya yang bawah yang ini kan gambarnya adalah banyak, teman-teman. Orangnya banyak, bener nggak di halaman yang bawah itu? Yang bawahnya ada ceweknya tadi ini. Ini kan keluarganya banyak nih, ada 1 2 3 4 5 6 orang ya. Ayah, ibu, anak ya, sama kakek nenek ini. Total 6 orang. Nah, ini kalimatnya adalah manda. Man itu artinya adalah banyak. Ya, ini dari kata manda. Manda itu artinya banyak, teman-teman. Ini ya, man. Kalau bahasa Inggrisnya money, ya, man. Man itu maknanya adalah banyak ya. Ini man itu banyak. Jadi kalimatnya 저는 가족이 많아요 ya. Keluarga ya, Robun. Keluarga saya itu banyak katanya ya. Jadi dari gajok dulu, keluarganya saya itu banyak. Nah, ada siapa? Ada 아버지하고 어머니하고 ya. Kemudian ada lagi haraboji, haramoni ya. Ada si anak cewek, anak cowok itu banyak, teman-teman. Namanya manda, banyak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah salda. Ini salda. Nah, kata salda ini artinya adalah tinggal. Oke. Jadi di sini kalimatnya 우리 가족은 ada en berarti subjeknya. Keluarga kita 베트남에 살아요. Ini dari kata salda artinya tinggal, berarti tinggal 베트남에 ada artinya di keperpada, kita artikan di ya, teman-teman. Keluarga kita tinggal di mana? Di Vietnam. Vietnam itu artinya Vietnam. Seperti itu ya, teman-teman, untuk penjelasannya. Silakan sambil diisi untuk artinya. Uri kita, gajok keluarga, Vietnam, di. Sal itu artinya tinggal. 저는 saya, gajok keluarga, manda ini banyak ya. Manayo. Berubah jadi manayo untuk kalimat informal. Seperti itu. Sudah diisi? Sudah belum ya, Robun? Sudah, Sam. Oke, kalau sudah kita ke bawah ya. Di sini ada kosakata tentang keluarga. Silakan dibantu isi, teman-teman. Haraboji ya. Haraboji itu maknanya adalah kakek, teman-teman. Kemudian adalah halmoni ya. Halmoni nenek. Kemudian aboji ayah, omoni ibu. Oke. Naga namjail teh ya. Ketika saya adalah laki-laki. Ini teman-teman ya. Jika saya laki-laki, maka penyebutannya, nah itu kan aku. Ini Anda kan laki-laki nih, teman-teman. Anda akan mempunyai yang namanya istri, teman-teman. Oke. Anda punya istri namanya Buin, istrinya. Oke. Kalau istri namanya adalah Buin, panggilannya ya, teman-teman. Kemudian kalau Anda memiliki kakak perempuan, ya jika Anda laki-laki, kemudian memiliki kakak perempuan, maka Anda nyebut ke kakak perempuan Anda dengan sebutan Nuna. Ya, Nuna, ingat-ingat. Nuna ya. Kemudian kalau Anda laki-laki memiliki kakak laki-laki, ini ya, kakak laki-laki, teman-teman, maka penyebutannya adalah Hyong. Oke, Nuna dan Hyong. Nuna itu kakak perempuan, kalau Hyong kakak laki-laki, seperti itu. Ya, Buin istri, kemudian Yodongseng adik perempuan. Ini sama ya, teman-teman. Yodongseng itu adik perempuan, Namdongseng adik laki-laki. Yoja ini cewek, dari kata yoja ya. Yodongseng itu dari kata yoja, artinya perempuan. Nah, ini dari kata namja, artinya laki-laki. Seperti itu ya. Yodongseng berarti adik perempuan, Namdongseng adik laki-laki. Kemudian apabila Anda ini cewek, teman-teman ya. Naga yoja ilte ya. Apabila jika saya adalah perempuan, ini teman-teman. Jika Anda perempuan, maka Anda akan memiliki suami ya. Suami dalam bahasa Korea penyebutannya adalah nampion. Ya, nampion. Ingat-ingat teman-teman, nampion itu artinya suami.
Oke. Kemudian jika Anda perempuan, kemudian memiliki kakak perempuan, ya, Anda cewek, terus Anda punya kakak cewek. Ya, penyebutannya apa? Penyebutannya adalah oni. Oke, untuk kakak cewek adalah oni. Untuk kakak laki-laki penyebutannya adalah opa. Seperti kenapa kok katanya opa-opa Korea? Ya itu karena mereka yang nyebut adalah cewek, teman-teman. Ya. Jadi yang nyebut adalah cewek-cewek nyebut ke cowok seperti itu. Kalau yang Anda cowok ya nyebut ke kakak cowok, misalkan sebutannya adalah hyong, bukan opa. Kayak gitu. Bedanya itu ya, teman-teman. Nah, hyong nuna, kemudian opa dan oni. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Silakan sambil diisi untuk kosakatanya. Kemudian ya, jika Anda menikah terus mempunyai anak ya, anak laki-laki penyebutannya adalah adel. 네, 제가 아들이 있어요. Ya, saya punya kami a들이 있어요. Jadi saya punya satu orang anak laki-laki ya. Kalau tal itu anak perempuan. Silakan sambil diisi kosakatanya, teman-teman. Sudah? Sudah, Sam. Oke, kalau sudah kita lanjut ya ke bawah. Yang ini silakan dibantu isi, teman-teman. Nah, ini ya, saya minta tolong Mas Purdi, silakan sambil diisi sambil dijawab ya. Nomor 1 siapa ini Mas Purdi? Nomor 1 kakek, Sam. Kakek. Bahasa Koreanya? Haraboji. Nah, Jongtabun adalah Ilbon Haraboji, teman-teman. Ini ya. Silakan diisi di situ ya. Nomor 1 Haraboji artinya kakek. Ya. Nomor 2 ini siapa? 2 ini berarti Nenek, Sam. nenek. Bahasa Koreanya? Halmoni. Halmoni. Silakan diisi teman-teman ya. Nomor 2 adalah halmoni. Ini artinya nenek. Nomor 3 ini siapa? Ayah, Sam. Ayah. Ya, ayah berarti bahasa Koreanya Aboji. aboji, betul. Silakan diisi teman-teman. Sambon itu aboji jawabannya. Nomor 4. Nomor 4 ibu, Sam. Omoni. Omoni. Omoni ya. Ada aboji, omoni, halmoni, haraboji ya. Aboji ayah, omoni ibu, halmoni nenek, haraboji artinya kakek. Nah, itu saya. Ini terakhir nah saya. Silakan diisi teman-teman untuk jawabannya ya. Sudah? Oke, kalau sudah, kita coba lanjut di halaman 100. Silakan dibuka, teman-teman. Halaman 100 ada munbok tata bahasa. Bunyinya apa sayang? Bunyinya adalah hago. Ya. Masih ingat kemarin untuk tata bahasa yang di bab 3 itu ada hago, teman-teman. Hago artinya apa? Hago artinya adalah dan atau dengan. Ya. Silakan Anda isi di sini di bawahnya atau di sampingnya dan garis miring dengan. Ya. Jadi hago ini bisa diartikan dan atau dengan. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk kalimatnya saya minta tolong Mas Kashiro. Mas Kashiro silakan dibantu baca yang ini di halaman 100. Iya. 지금 해요. 지금 뭐 해요? 뭐해? 뭐해요? Nah, 지금 뭐해요? 지금 artinya apa Mas Kashiro? sekarang. Nah, betul ya. 지금 artinya adalah sekarang. 뭐 artinya apa? apa? sedang. 해요 artinya melakukan. Jadi kalau kita artikan gimana? 지금 뭐해요? Sekarang sedang melakukan. Iya, betul ya, 여러분. Sekarang sedang melakukan 뭐. 뭐 kan artinya apa? Jadi Anda sekarang sedang melakukan apa? Dijawab sama orang kedua, dibantu baca Mas Kashiro yang ini. 아침을 terus 먹어요. 먹어요, betul. Kemudian
구, Sang biep dibaca P berarti yang ini dibaca pang. 빵, Terus 빵하고, pangago, 빵하고, 고아, 일, 일을 gua irel betul. Terus 먹어요, 먹어요. betul ya. Acimul mogoyo, panghago gua irel mogoyo. Seperti itu ya. Sini kita artikan yang pertama ini dulu ya. Acim itu artinya apa, Mas Kasiro? Masih ingat nggak? Acim, jomsim, jonyok. Acim itu artinya apa, acim? Acim, pagi ya, betul. Acim adalah pagi. Mogoyo artinya mokta berarti makan ya, teman-teman. Jadi kalau acimul mogoyo maknanya adalah makan pagi atau di sini diartikan sarapan. Tadi kan ditanyanya, "Jiga moheo, sekarang Anda sedang melakukan apa?" Acimul mogoyo, saya sedang makan pagi atau saya sedang sarapan. Kemudian panghago gua irul mogoyo, saya makan roti. Pang ini artinya roti ya, teman-teman. Silakan diisi. Saya di sini kan tidak ada subjek, kita artikan dari belakang. Saya sedang makan roti hago. Di sini kan diartikan dan atau dengan. Ya. Saya makan roti dan guail. Guail itu artinya buah, seperti itu. Jadi di sini diartikan boleh dan boleh dengan, seperti itu. Makan roti dan buah. Atau makan roti dengan buah itu juga boleh ya. Silakan diisi teman-teman kosakatanya. Acim pagi, mok itu makan, pang ini roti, hago dan. Ya, atau dengan boleh. Guail artinya buah, teman-teman. Mok artinya makan. Silakan diisi. Jadi saya sedang sarapan, kemudian makan roti dan buah. Nah, seperti itu. Masih Mas Kasiro, yang ini dibantu baca lagi yang bawahnya. 지금 혼자 살아요. Sarayo, oke betul ya. Jigem artinya apa Mas Kasiro? Sekarang. Honja itu artinya sendiri teman-teman ya. Jadi jigem sekarang, honja sendiri. Sal itu artinya apa? Sal. tinggal. Nah sini ada oyo, ayo artinya apakah ya. Jadi kalau kita artikan gimana? Apakah ya, dari ayo dulu, apakah, kemudian Apakah Anda sekarang tinggal? Oke, betul ya. Apakah Anda bisa diartikan sekarang dulu atau dari tinggal dulu ya? Apakah Anda tinggal sendirian sekarang? Itu juga boleh. Seperti itu teman-teman ya. Jadi, apakah Anda sekarang itu tinggalnya sendirian? Kemudian dijawab sama orang kedua. Gimana jawabannya Mas Kasiro? Dibantu baca. 오나요? Anio. 아니요. 부모님, 부모님하고. Oke, bumonimhago. Terus? Yang ini? 같이. Oke, betul. Gaci. Terus? 같이 살아요. Sarayo. Betul ya, teman-teman. Anio, tidak. Bumonim hago. Bumonim itu orang tua yang masih lengkap ya. Jadi ada ayah, ada ibu. Itu namanya bumonim. Nah, bumonim hago gaci sarayo. Jadi saya tinggal, yorobun. Dia mengatakan tidak ya. Saya tinggal bersama. Gaci itu artinya bersama. Ingat-ingat ya. Jadi tidak. Saya tinggal bersama dengan. Ini diartikan dengan. Ya. Bersama dengan bumonim. Bumonim itu orang tua yang masih lengkap. Silakan diisi teman-teman. Bisa ya? Sudah? Sudah, Sam. Oke, kalau sudah, nah ini teman-teman ada contoh soal, silakan dibantu untuk latihan ya. Mulai dari sini. Contoh ya, bogi munje, teman-teman. Contoh yang pertama adalah gajogi myotmyongieyo. Ya, keluarga Anda ada berapa orang? Ini kan gambarnya ada 2 ya. Gambarnya ada 2, tapi nanti Anda menjawabnya adalah 3. Kenapa? Karena Anda diikutkan. Seperti itu ya. Jadi kan di sini gambar Anda tidak dimasukkan di situ. Nah, tapi dimasukkan ke hitungan ya. Ada 2 orang tambah Anda berarti jadi 3 ya. Semyong Yeyo adalah 3 orang. Siapa saja? Nampion Hago, Tali Isoyo. Jadi ada siapa nama? Bisa Jonen ya. Jo Hago, Nampion Hago, Tali Isoyo. Ini kan hanya Nampion Hago,
tali isoyo ya. Jadi hanya disampaikan suami dan anak perempuan katanya. Seperti isoyonya artinya ada. Oke. Yang ini juga sama nih ya. Nanti kan ditanya, Gajogi Myeotmyong Yeyo, keluarga Anda ada berapa orang? Jawabannya Semyong Yeyo, ada 3 orang. Siapa aja? Anda bisa langsung sampaikan istri dan adel. Berarti gimana jawabannya? Ane hago ya. Adel isoyo. Jungdaben seperti ini ya. Ane hago, hagonya kan dan. Adel ini artinya adalah anak laki-laki ya. Jadi ada istri dan anak laki-laki, isoyo ada. Jadi ada istri dan anak laki-laki. Silakan diisi teman-teman. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Saya beri waktu 3 menit ya. Silakan. Sudah ya Robun? Sudah belum? Sudah, Sam. Kalau sudah, saya minta tolong Mas Faras. Mas Faras sudah belum? Sudah, Sam. Sudah, Sam. Oke, Mas Faras, silakan dibaca kalimat nomor 1. Kurang jelas, Sam, tulisannya di layar. Di buku Anda saja. Ya. Gajogi Myeotmyong Yeyo. Gajogi Myeotmyong Yeyo artinya apa? Keluarga Anda ada berapa? Oke, keluarga Anda ada berapa ya? Gajok artinya apa? Gajok keluarga, Sam. Gajok keluarga, Myot, Ingat berapa? Myong, satuan. Orang. Ada Oke, berapa? jadi kalau kita artikan, Keluarga Anda ada berapa orang? oke, betul ya. Kemudian di sini jawabannya ada ane, istri, adel. Adel anak laki-laki. Iya, betul jawabannya. Semyong Yeyo adalah 3 orang. Berarti gimana penyebutannya di sini? Aneh itu oderi isoyo. Oke, Jongdapun adalah ane hago. Jadi dikasih hago ya, Mas Faras. Ane hago aderi, ini sebagai subjek teman-teman ya. Isoyo. Jadi ada ya. Ada siapa? Ada istri dan anak laki-laki. Iya, betul. Silakan diisi. Kemudian yang selanjutnya Mas Faras. Ini ya, dibantu baca nomor 2 gimana? Nomor 2 Gajogi
Jogi Yeyo. Keluarga Anda ada berapa orang? Yeyo 3 orang. Siapa saja? Aboji Omoni. Aboji. Oke, Aboji tambah Hago ya. Aboji Hago Aboji Hago terus Omoni ga Isoyo. Isoyo. Seperti itu. Artinya apa Mas Faras ini? Aboji Hago Omoniga Isoyo berarti ada Ayah dan ibu. dan ibu. Betul ya, teman-teman. Ini kan gambarnya ada ayah dan ibu. Anda diikutkan di situ dalam jumlah ya. Jadi jumlahnya ada 3. Oke. Kemudian yang nomor 3. Bantu baca Mas Faras masih. Kejogi Metpong Yeyo. Semyong Yeyo. Amoni. Oke. Aku. Ini ada Halmoni ya dan Hyong. Berarti gimana jawabannya? Semyong Yeyo adalah 3 orang, berarti Halmoni Hago, Hyongi, Isoyo. Isoyo. Silakan bantu isi teman-teman ya ini. Halmoni Hago, Hyongi, Isoyo. Jadi ada nenek dan Hyong, kakak laki-laki. Berarti Anda siapa? Anda cowok teman-teman ya. Seperti itu. Nomor 4 Mas Faras. Kejogi Myong Yeyo. Myong Yeyo. Oke. Semyong Yeyo seperti itu ya. Jawabannya siapa saja? Ada Aboji Hago, terus Nuna ga Isoyo. Isoyo. Berarti artinya gimana? Ada ayah ibu, dengan ibu dan kakak perempuan. oke, seperti ya. Ada ayah dengan ibu dan kakak perempuan seperti itu. Bisa ya teman-teman? Silakan sambil diisi. Sudah diisi, Yorobon? Sudah saya. Oke, kalau sudah, kita coba lanjut ya di percakapan kedua Dewa I ya teman-teman. Nah ini dia. Ditunggu. Halaman 101 ya teman-teman. Mana nih tadi filenya? Oke, ditunggu ya. Filenya. Ini dia. 대화 2. Percakapan kedua. 이 사람이 리안 씨 여동생이에요? 네, 맞아요. 제 여동생이에요. 여동생이 정말 예뻐요. 지금 몇 살이에요? 20살이에요. 여동생은 남자친구가 있어요? 아니요, 없어요. Oke, seperti itu ya teman-teman. Konteksnya adalah tentang percakapan antara Mas Tuan dengan Mas Rihan. Kemudian tadi Mas Tuan nanya ya mengenai adiknya Mas Rian. Seperti itu. Oke ya teman-teman. Jadi nanyain tentang umur, kemudian sudah punya pacar belum, dan lain sebagainya. Ya. Kalimat pertama Mas Tuan mengatakan katanya, I sarami diansi yodongsengieo. Ya. Sini kita artikan dari mana dulu? Dari partikel I ya. Yang ada partikel I teman-teman. Jadi kita artikan sarami, isaram. Artinya apa? Saram itu orang, I ini. Berarti orang ini berarti Mas Tuan menunjuk ya teman-teman. Mungkin menunjuk ke foto dan lain sebagainya. Ya. Orang ini kemudian apakah? Ini diartikan apakah ya? Orang ini apakah yodongseng? Adik perempuannya Diansi Mas Rihan. Seperti itu teman-teman. Untuk artinya ya. Jadi Isarami Diansi yodongsengieo. Orang ini apakah adik perempuannya Mas Rihan? Jadi yodongseng itu artinya adik perempuan. Kalau ada yo itu dari kata yoja ya. Artinya perempuan. Dongseng kan adik. Kalau yodongseng berarti adik perempuan. Seperti itu ya kalimat pertama.
Kalimat kedua, Mas Rihan menjawab katanya, "Ne, majayo." Ya, majayo. Majayo itu artinya adalah benar. Ya. Ya, benar. Kemudian J ini dari kata kepemilikan yang digabung, teman-teman ya. Dari jo ditambah dengan ei menjadi J, artinya milikku. Ya. Yodongseng yeyo adalah adik perempuannya saya. Seperti itu ya. 제 여동생이에요 adalah adik perempuannya saya. Oke. Kemudian Mas Tuan balik nanya katanya, 여동생이 정말 예뻐요. 여동생이 ada partikel i berarti dia sebagai subjek. 여동생 adik perempuan ya. 정말 sangat, 예뻐요 dari kata 예쁘다 artinya cantik. Oke. Adik perempuannya, ya, perempuan kamu tadi itu adik perempuannya itu sangat cantik. Seperti itu ya. 여동생이 정말 예뻐요. 정말 itu sangat. Kemudian 지금 몇 살이에요? Oke. 지금 artinya sekarang. 몇 berapa? Sal ini adalah satuan untuk menanyakan umur, teman-teman ya. Jadi sal ini adalah satuan umur. Ya, iyeyo apakah? Nah, sini kan sudah ada 몇 jadi tidak perlu diartikan. Sekarang umurnya berapa? Seperti itu ya. 지금 몇 살이에요? Kalimatnya informal, teman-teman. Kemudian Mas Rihan mengatakan katanya semu sarieyo adalah semu. Semu itu kan berarti semu atau semul itu kan 20 ya, Bun. Bilangan asli Korea ya. Karena untuk satuan sal diikuti oleh bilangan asli Korea. Semu itu 20, sal itu artinya satuan tahun. Jadi 20 tahun atau adalah 20 tahun. Semu sarieyo. Nah, ini juga berlaku dengan Anda, teman-teman ya. Apabila Anda ditanya ini misalkan 나이가 몇 살이에요? Nah, atau 지금 몇 살이에요? Seperti itu juga boleh, teman-teman. Umurnya sekarang berapa? Kayak gitu misalkan. Ya, Anda jawabnya dengan bilangan asli Korea. Umurnya berapa? Seperti itu ya. Kemudian Mas Tuan merespon katanya, 여동생은, ya ini kan ada en berarti dia subjeknya, teman-teman. Adik perempuan Anda, 남자친구가 있어요? Apakah ada? Oke, 있어요 kan makna ada atau punya tadi ya. Jadi adik perempuan kamu apakah ada atau apakah mempunyai 남자친구, teman laki-laki atau di sini diartikan pacar laki-laki, teman-teman ya. Jadi adik perempuanmu apakah mempunyai pacar laki-laki seperti itu. Terus Sirian menjawab katanya 아니요 없어요. Dia bilang katanya tidak ada. 없어 kan artinya tidak ada ya atau tidak punya ya, Robun. Seperti itu untuk penjelasannya. Silakan bisa diisi ya, Robun. Sudah diisi belum untuk kosakatanya? Sudah ya? Oke, mau ditunggu teman-teman. Nah, ini kita coba lanjut ke bawah ya. Mas, yang belum siapa tadi? Mas Farah sudah. Mas Haris balik lagi. Mas Haris dibantu baca yang ini. Sam. Rihansi, 여동생은 몇 살이에요? Oke, kita artikan dari mana dulu, Mas Haris? Jadi Rihansi kan. Dari ini, dari en ya. Yodongsengen. Dari dongseng dulu. Berarti dongseng artinya adik perempuan. Adik perempuannya Mas Rihan. Terus ke belakang Myotsal. Myot berapa? Umurnya berapa? Iya, Myot berapa, Sal umur. Berarti kalau kita artikan Myotsal umurnya berapa? Seperti itu ya. Jadi adik perempuannya Mas Rihan, ya Robun, umurnya berapa? Umurnya berapa tadi, Mas Haris? Semu sarieyo. Iya, betul ya. Jong double adalah semu sarieyo. Adalah 20 tahun. Silakan diisi. Sudah? Sudah, Sam. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke bawah. Mas Haris yang ini dibantu baca nomor 2. Rihansi, 여동생은 남자친구가 있어요. Oke. Diartikan dari mana dulu? Dari partikel subjek. Ya. Mana partikel subjeknya? 여동생은. Nah, 여동생은 ini ya, teman-teman. Kita artikan dari sini dulu. Gimana ini artinya? Berarti adik
Adik perempuan Mas Rihan, Terus? terus ke belakang. Ini Oyo artinya Saya. apa? Apakah Ista? Ista Ini is artinya A? ada ya. Apakah ada namja cinggu? Artinya apa namja cinggu? pacar laki-laki. Pacar laki-laki. Betul ya teman-teman. Jadi Diansi Yodongsengen ya adik perempuannya Mas Rihan. Apakah ada atau apakah mempunyai pacar laki-laki? Punya pacar nggak tadi? Tidak, nggak ada. Tidak ya. Jawaban adalah Anio Obsoyo. Seperti ini jawabannya ya, Ruben. Anio Obsoyo. Silakan diisi. Sudah? Anio Obsoyo. Tidak ada. Seperti itu ya, teman-teman. Sudah? Sudah, Sam. Kalau sudah, kita lanjut ke bawah ya. Nah, ini ada beberapa informasi mengenai Nairel Mutko Tetap Hagi ya. Tanya jawab tentang umur, teman-teman ya. Yang pertama, sini. Jadi, Anda kalau misalkan mau menanyakan umur, itu ada 3 cara, teman-teman ya. 3 cara untuk menanyakan umur. Yang pertama, Minsushi aderen myotsarieyo ya. Jadi Anda bisa mengatakan dengan myotsarieyo ya. Umurnya berapa? Tadi kan di atas di percakapan itu mengatakan myotsal langsung pakai ya. Biasanya digunakan untuk orang, jadi menanyakan umur kepada orang yang lebih muda. Kayak gitu ya. Kan orangnya lebih muda nih. Ini kan di Minsushi adel kan anak kan. Anak laki-laki, teman-teman. Otomatis kan lebih muda umurnya daripada kita yang nanya. Pakainya myotsal seperti ini. Nah, Myotsarieyo umurnya berapa? Kemudian Sesalio adalah 3 tahun. Ya. Kemudian yang kedua cara menanyakan umurnya adalah Minsushinen Naiga Otoke Duiseo. Ya. Jadi ini untuk orang yang seumuran dengan kita. Ya. Anda bisa mengatakan dengan Naiga Otoke Duiseo. Ya. Naiga Otoke Duiseo. Maknanya adalah berapa umur Anda. Tapi untuk menghormati lawan bicara dengan yang seumuran. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya seumuran nih Anda ketemu dengan rekan kerja, sumimasen misalkan, sumimasen, silejiman misalkan. Kemudian Purdishi naiga otoke duiseo. Mas Purdi umurnya berapa? Kayak gitu pakainya naiga otoke duiseo. Kayak gitu ya. Kemudian kalau Anda ketemu dengan orang tua, misalkan dengan sajangnya. Sajang kan berarti si user ya, Robun. Sajangnya ataupun dengan orang yang bahasanya pimpinan Anda situ yang lebih tua, maka Anda bisa mengucapkan dengan Yonseiga Otoke Duiseo. Ini teman-teman ya. Jadi pakai kalimatnya yang lebih honorific. Yonseiga Otoke Duiseo. Ya. Apoji는 Yonseiga Otoke Duiseo. Ayah Anda itu umurnya berapa? Kayak gitu. Oke ya teman-teman. Jadi ada 3 cara untuk menanyakan tentang umur. Kayak gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman bahwasanya yang nomor 1 menanyakan umur untuk orang yang lebih muda dari kita. Kemudian kalau orang yang seumuran Anda bisa pakai naiga otoke duiseo. Kalau orangnya lebih tua dari kita atau orangnya lebih dihormati dari kita ya, jabatannya lebih tinggi dan lain sebagainya, maka Anda pakai yonseiga otoke duiseo. Bisa dipahami ya Robun? Yonsei itu artinya umur, nai juga umur ya. Myotsal misalkan berapa umurnya kayak gitu. Oke? Bisa ya? Sudah ditulis untuk artinya? Sudah ya? Kalau sudah kita ke bawah teman-teman. Di halaman 102 ya. Ada owi kosakata. Kosakata di sini bunyinya adalah wimowa songyok. Songyok itu maknanya adalah sifat atau watak teman-teman ya. Wimo ini penampilan. Jadi penampilan dan wakan dan atau dengan. Ini diartikan dan, songyok itu watak. Jadi penampilan dan watak. Yang pertama ya gambarnya adalah cewek nih. Terus kalimatnya yepeda. Nah, Anda tulis teman-teman yepeda itu artinya cantik. Ya. Yepeda artinya cantik. Kemudian ada lagi cowok ya gambarnya nih. Terus kalimatnya moshita. Ya.
Moshita artinya adalah ganteng atau tampan, seperti itu ya. Terus kalimatnya 여동생이 정말 예뻐요. 여동생 berarti kan adik perempuan ya. Adik perempuan Anda 정말 sangat 예뻐요. Dari kata 예쁘다 berubah bunyi menjadi 예뻐요. Berarti kalimatnya apa? Kalimatnya adalah informal. Seperti itu ya. Adik perempuan Anda sangat cantik. Seperti itu ya Rebun. Kemudian ada lagi yang kedua, moshita. Moshita kan ganteng. Maka kalimatnya 제 남자친구가 멋있어요. Dia bilang katanya pacar laki-laki saya, 여러분. 남자친구 kan pacar laki-laki. J ini saya ya. Pacar laki-laki saya itu 멋있어요 artinya ganteng atau tampan, seperti itu ya. Silakan sambil diisi. Kemudian yang selanjutnya adalah 기가 크다. 기가 크다 maknanya adalah badannya tinggi, teman-teman. Ya, 크다 ini artinya besar atau tinggi. Ya, 기가 크다 badannya tinggi. Kemudian 기가 작다, jak itu kecil atau pendek di sini diartikan ya. Badannya pendek, seperti itu. Silakan diisi dulu kosakatanya. Badannya tinggi, badannya pendek. Kemudian ada lagi kalimatnya yang pertama, 제 친구는 ya, teman saya 농구 선수예요. Ya, adalah 여러분, adalah 농구 itu kan basket, 선수 itu atlet, teman-teman ya. Jadi teman saya adalah atlet basket. Ini ya, ini kan atlet basket nih, tinggi ya. Kemudian 기가 커요. Nah, badannya tinggi katanya. Seperti itu. 기가 커요. Artinya badannya tinggi. Kemudian kalimat kedua, 이 아이는 ya, anak ini, teman-teman. Ya, 5살이에요 adalah 5 tahun ya, atau umurnya 5 tahun, seperti itu. Kemudian 기가 작아요 ya, badannya pendek katanya. Seperti itu. Silahkan sambil diisi teman-teman ya. I itu maknanya anak ya, Rebun. I kan kata tunjuk artinya ini. Jadi anak ini ya umurnya itu berapa? 5. Dasot kan 5, teman-teman. Dasot sal berarti 5 tahun. Nah, ini umurnya 5 tahun, kemudian 기가 작아요 ya. Badannya pendek katanya. Silakan diisi. Yang terakhir ini, 여러분, dia mengatakan katanya 날씬하다. 날씬 itu maknanya adalah langsing. Ya. Kalau tungtung artinya gemuk, teman-teman. Ya. 날씬하다 artinya langsing, kalau tungtung artinya gemuk. Silakan diisi kosakatanya. Nah, ini kalimat pertama, 이 여자는 perempuan ini, 여러분, 기가 커요 ya, badannya tinggi. Oke, 그리고 kemudian ya. Atau dan. Jadi 그리고 itu maknanya dan lalu kemudian, ada 3 ya. 그리고 dan lalu atau kemudian, pilih salah satu. Sini diartikan dan boleh ya. Di perempuan ini badannya tinggi dan 날씬해요 artinya adalah langsing. Ya, badannya tinggi dan langsing katanya. Kemudian yang kalimat kedua, 저는 조금 뚱뚱해요. Ya, saya sedikit 조금. 조금 itu maknanya sedikit, teman-teman. Ya. Saya sedikit gemuk, 뚱뚱해요. Ini sedikit apa memang gemuk? Harusnya memang gemuk ya. Saya sedikit gemuk ya. 매일 운동해요. Setiap hari berolahraga katanya ya. Jadi karena mungkin badannya agak gemuk, dia tiap hari berolahraga ya, Rob. Kayak gitu ya untuk penjelasannya. Silakan diisi. Sudah belum? Sudah belum ya, Robun? Sudah, Sam. Oke, kalau sudah kita lanjut ke sini. Ya, ada di samping kanan ada Jamie Ista artinya menarik. Ya, silakan diisi. Jamie Ista menarik. Cinjol artinya ramah ya. Cinjolada artinya ramah, teman-teman. Silakan diisi dulu. Jamie Ista menarik, cinjol hada artinya ramah. Ya. Tuk-tuk hada artinya adalah pintar ya. Tok-tok, sorry ya. Tok-tok hada itu pintar. Ya, sudah diisi. Tok-tok hada pintar, kemudian huan bal hada artinya aktif. Ya.
Aktif tuh maksudnya orangnya itu ini loh, aktif gitu loh. Jadi kayak periang gitu ya. Pecicilan kalau orang Jawa. Yang gitu ya. Kemudian kalau yamjon ini pendiam. Ya, kalau ini aktif, wanbal hada artinya aktif. Kalau yamjon artinya pendiam. Bujiron berarti rajin, teman-teman ya. Silakan diisi kosakatanya. Bujiron artinya rajin, seperti itu. Oke. Sudah diisi? Oke, kalau sudah kita lanjut ke sebelah sini yang atas, teman-teman. Ini ada kalimat yang mengatakan katanya Yongwarel Buayo aju jemi sosoyo ya. Dibilang katanya menonton film Yorobun sangat menyenangkan jemi sosoyo. Aju itu sangat, jemi istai kan menarik tadi ya atau menyenangkan. Jadi Yongwa Buayo menonton film itu sangat menyenangkan. Silakan diisi Yorobun. Yongwa film, Buayo itu menonton atau melihat, aju sangat, jemi iso artinya menarik atau menyenangkan atau seru. Ini diartikan seru di sini ya. Silakan diisi. Kemudian Supika sinen, Mbak Supika Yorobun, cinjol heo, orangnya ramah ya. Jadi Mbak Supika itu ramah ya. Harabujire doa juoyo. Doa juoyo itu artinya membantu Yorobun. Membantu kakek ya. Jadi Mbak Supika itu orangnya ramah karena dia membantu kakek seperti itu ya. Doa juoyo artinya adalah membantu. Haraboji artinya adalah kakek. Ya, silakan diisi. Ini kan gambarnya membantu kakek, teman-teman. Selanjutnya yang ini, jedongsengen ya, adik saya, Yorobun jedongsengen, tuk heo, pintar katanya. Suhwak jalheo, dia mengerjakan ujian dengan baik ya. Jalheo kan dengan baik. Suhwak itu artinya ujian ya, Robun. Suhak itu artinya matematika, sorry ya. Suhak, kalau yang suhwak baru itu ya, namanya ujian. Tapi kalau suhak ini berarti matematika. Jedongsengen, adik saya, pintar ya, baik dalam mengerjakan matematika ya. Jalheo artinya adalah baik atau jago dalam mengerjakan sesuatu. Oke. Kemudian Jonen, saya walbal heo. Ya, saya adalah orang yang aktif katanya. Kemudian undonge coayo, saya menyukai olahraga. Coayo itu maknanya suka, undong olahraga. Silakan diisi teman-teman. Kemudian ada lagi dongsengen yamjon heo. Ya. Adik saya itu orangnya pendiam. Yamjon ada kan pendiam ya. Dongsengen adik saya itu orangnya pendiam. Kemudian cek ilgire coayo, dia menyukai membaca buku. Nah gitu ya. Cek artinya adalah buku, ilgi artinya membaca, coayo itu maknanya adalah suka. Nah, jadi dia itu menyukai membaca buku atau suka membaca buku. Kemudian Dian Sinen, Mas Rihan, nate ilheo ya, dia bekerja pada malam hari. Nat itu siang ya. Siang apa malam? Malam itu bam, nat itu tengah hari ya, siang teman-teman. Jadi Mas Rihan bekerja pada siang hari. Kemudian bame gongbu heo, dia belajar pada malam hari. Ya, kemudian aju bujiron heo, sangat rajin. Ya, bujiron hada artinya rajin. Silakan diisi kosakatanya. Sudah diisi? Sudah diisi ya, Robun? Sudah, Sam. Kalau sudah, yang belum siapa tadi ya? Mas Purdi udah belum tadi ya? Mas Purdi udah ya tadi ya? Belum, Sam. Tadi kan Mas Haris. Beda ya? Ya betul.
Ya ini Mas Purdi, silakan sambil diisi kemudian nanti dijawab ya. Diberi waktu 2 menit untuk mengisi, itu tarik garis kemudian diartikan bawahnya. Sudah? Mas Purdi silakan nomor 1 gambar apa? Nomor 1 gambar ganteng Sam atau keren. Oke, bahasa Koreanya? 멋있다. Moshita. 멋있다. Moshita ini ya, artinya ganteng. Silakan tarik garis teman-teman nomor 1 ke sini. Nomor 2 Mas Purdi? Nomor 2 badannya tinggi Sam. Berarti? Kiga keda. Nah, jongdaben kiga keda, badan yang tinggi. Nomor 3? Nomor 3 badannya pendek. Berarti? Kiga jakda. Kiga jakda, betul ya ini teman-teman. Kiga jakda artinya badannya pendek. Nomor 4? Nomor 4 cantik Sam. Nomor 4 adalah cantik, berarti bahasa Koreanya? Yepeda. Nah, yepuda ini artinya cantik teman-teman. Silakan diisi ya. Yepuda cantik, Moshita ganteng, Kiga keda badannya tinggi, Kiga jakta badannya pendek. Seperti itu ya. Kemudian di halaman 103 ada Munbob tata bahasa, ada partikel E. Masih ingat partikel E artinya apa? Ada 4 teman-teman. Bisa Dikeperpada. Betul ya. Artinya ada 4 dikeperpada. Itu ya teman-teman. Jadi Anda isi silakan E. Di bawahnya bisa di garis miring ke per atau pada. Ada 4 ya teman-teman. Kemudian di sini E menunjukkan tempat keberadaan suatu barang orang, E dan lain sebagainya. Ini ya bisa Anda lihat teman-teman. Nah, kalimat yang pertama ini saya minta tolong Mas Kashiro. Mas Kashiro dibantu baca yang ini. Ya ini Mas Kashiro silakan. Rehan Sinen Dian Shinen, kemudian Jigem Jigem, terus Samosire Isoyo. gimana? Dian Shinen, Jigem, Samushire Isoyo ya. Ini kita artikan dari mana dulu Mas Kashiro? Mas Rihan. Dari Mas Ri. Ini ya dari partikel 6 berarti Riansi artinya Mas Rihan, betul. Dari sini kemana? Ke belakang ya. Sekarang dulu, ada sekarang. Jigem. Oh, Jigem. Berarti Mas Rihan sekarang ya. Iso artinya Adalah. ada ya. Jadi Mas Rihan sekarang ada, terus ada partikel E diartikan Dikeperpada. ya, diartikan apa pakainya? Pilih salah satu. Pada ke. Ya,
perhatikan, Mas Rihan sekarang ada di, ya ini kita pakainya di mana? Di Samusil, di ruang kantor. Seperti itu ya, jadi pakainya di yang ini. Oke, yang ini Mas Kasiro dibantu baca lagi. Didekatkan lagi audionya. Cegi Mhm. ceksang wi isoyo Wie isoyo. Isoyo, seperti itu ya. Jadi Cegi buku ya Robun, buku ada di wi itu artinya atas, tentang arah ya Robun. Jadi buku ada di atas ceksang itu meja belajar ya. Jadi buku ada di atas meja belajar. Ceksang itu meja belajar. Oke. Bisa ya, teman-teman? Yang bawah ada Sam. Ya, yang bawah yang ini. Jonen Neil si Sijang terus Gayo Sijange Gayo. betul ya. Jonen Neil Sijange Gayo. Jonen berarti artinya saya ya Robun, saya. Neil itu artinya keterangan waktu di besok teman-teman ya. Jadi saya besok pergi itu di keperpada, kita artikan ke Sijang artinya pasar kayak gitu ya. Saya besok pergi ke pasar kayak gitu ya. Jadi itu menyesuaikan dari kalimatnya nanti begitu ya teman-teman. Jadi pahami nggak kira-kira untuk bisa ya, kemarin kan sudah kita bahas, jadi saya rasa cukup diulang sedikit saja. Artinya di keperpada ya. Kalau masih belum paham nanti bisa nonton video record yang tentang bab 3 ya Robun. Oke. Seperti itu. Kemudian di sini di halaman 103 silakan dibantu isi untuk latihannya ya. Ini kan ada gambar teman-teman ya, bogi monje contoh ya. Tuan Shinan, Mas Tuan, odie isoyo ya. Odie kan mana ya? Odie di mana? Isoyo artinya ada. Jadi Tuan Shinan, Mas Tuan sekarang ada di mana ya Robun? Ada di mana? Ada di rumah. Maka jawabannya adalah jipe isoyo ya. Jipe isoyo. Ada di rumah. Ada partikel di sini teman-teman ya. Ini siktang, berarti gimana jawabannya? Dian Shinan odie isoyo. Mas Rian ada di mana ya Robun? Ada di restoran. Maka Anda jawabannya gimana? Siktange isoyo. Silakan diisi jawabannya seperti ini. Siktange isoyo. Ya, silakan diisi teman-teman. Sampai nomor 4. Saya minta tolong Mas Faras nanti ya. Silakan diisi dulu. 3 menit.
Sudah ya? Silakan Mas Faras dibantu baca nomor 1 soalnya. Rihan Sinen Odie Isoyo. Artinya? Rihan ada di mana? Mas Rihan Oke, Mas Rihan. ada di mana? Nah, Odie Isoyo ada di mana? Ada di mana Mas Rihan? Ada di Siktang. Siktang. Artinya apa Siktang? Di restoran, Sam. Restoran. Berarti jawabannya gimana? Siktang? Ada di restoran. Oke, jawabannya adalah Siktange Isoyo. Ada di restorannya. Jadi ada partikel E diartikan di, teman-teman. Kemudian yang nomor 2, Mas Faras masih? Gimana jawabannya Mas Faras? Yodongsengen Odie Isoyo. Yodongsengen Odie Isoyo. Artinya? Adik perempuan ada di mana? Ada di mana? Kemudian jawabannya ada di mana itu? Ada di, itu tulisannya Hangguk ya, artinya Korea. Berarti Hangguke Isoyo. Hangguke Isoyo ini ya, walaupun ada di Korea seperti itu. Kemudian yang nomor 3, Mas Faras masih? Yungen Odie Yungen Odie Sarajevo. Kakak laki-laki tinggal di mana? Oke. Kakak laki-laki tinggal di mana? Jawabannya di mana? Itu Vietnam. Berarti Vietnamnya Salayo. Artinya tinggal di Vietnam. Betul ya. Nomor 4, Mas Faras masih? Nunanen Odie Gayo. Odie Gayo artinya? Kakak perempuan pergi kemana? Pergi kemana? Itu pergi kemana? Pergi ke perusahaan atau pergi ke kantor? Jawabannya adalah Wisae Gayo. Artinya? Pergi ke perusahaan. Ya, betul ya teman-teman, seperti itu. Oke, silakan diisi. Sudah belum? Teman-teman sudah belum? Kalau sudah kita lanjut. Sudah ya? Oke, Sudah, kita lanjut ke bawah. Oke. Sini ada ini ya, Munwa budaya teman-teman. Budaya tentang yang pertama itu nopimal gua banmal. Jadi ada kalimat honorific atau bentuk halus dan bentuk yang biasa. Banmal tuh maknanya biasa ya, Rebun. Ya, bahwasanya kalau bentuk honorific ini contohnya ya, Rebun. Anda mengucapkan odigaseo, mau pergi kemana? Ini kepada orang tua ya. Jadi untuk honorific digunakan untuk menghormati subjek, ya, menghormati lawan bicara. Karena lawan bicara kita lebih tua atau dia atasan kita, ya maka Anda menggunakan ini. Odigaseo atau gomawoyo. Jadi akhirnya ada yo-yo-nya. Atau pakai nida, nika itu juga boleh, ya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi ada nopimal, artinya adalah kalimat honorific. Kemudian ada lagi banmal. Kalau banmal tuh untuk biasa atau buat rekan kerja itu juga boleh. Anda bisa, misalkan tadi kalau yang ini odigaseo atau odiegayo itu juga boleh ya. Nah, kalau yang dibentuk non honorific atau yang banmal, yang biasa, Anda mengucapkan odiga. Kayak gitu ya teman-teman. Kan kalau di film odiga kayak gitu. Jadi nggak ada akhiran yo atau seo dan lain sebagainya. Itu namanya bentuk banmal biasa ya. Gomawo. Nah, gomawo yo. Kalau ini kan gomawo yo. Kalau ini gomawo mau saja. Begitu ya. Nah, ini contoh daripada kalimat honorific, Kirobun. Ada anio. Nah, kalau yang banmal berarti hanya ani. Ani itu artinya tidak. Terus kalau dipanggil misalkan ne, jawabnya ne ya, itu bentuk honorific. Kalau Anda jawabnya gitu doang. Kemudian ada lagi gomawoyo. Gomawo kan terima kasih, Robun. Ini gomawo saja itu yang bentuk banmal. Kayak gitu ya. Jadi nanti Anda pakai akhiran yo seperti itu untuk menghormati lawan bicara. Ya. Namanya kalimat informal ya, Robun. Untuk materinya habis ya. Halaman 106 silakan dibuka, materinya habis. Kita ada IPS topik detki ya. Di sini perintahnya Jal detko neyongga guanggeinen gerimul guru sipsio. Dibilang katanya pilihlah gambar yang berhubungan dengan
informasi yang disampaikannya. 잘 듣고, dengarkan dengan baik dan pilihlah gambar yang berhubungan dengan yang disampaikan gitu ya. Jadi Anda nanti dengarkan audionya, terus nanti pilih gambarnya ya, Robo. Misalkan gambarnya mengucapkan Hanmyong, berarti satu orang, Anda pilih jawabannya satu. Kayak gitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Untuk DetG-nya bisa ya? Oke, kalau bisa kita coba lanjut di halaman 106. Saya coba putarkan audionya teman-teman, mohon ditunggu. 106 mana nih? Nah, ini dia. Udah siap belum? Udah siap ya? Siap, Sam. Oke. Siapaan? Mohon ditunggu. Ya, mendengarkan ya, Robun? 국어. EPS 토픽 듣기. 1에서 3번. 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번. 4명, Silakan dijawab. Sudah? Sudah belum? Nomor 1. Sudah, Sam. Nah, kalau sudah nomor 2 ya, dengarkan. 2번. 5명. Silakan. Sudah? Kalau sudah nomor 3, dengarkan baik-baik teman-teman. 3번. 22살, Nih, silakan dijawab nomor 3. 4에서 5번. Sudah nomor 3? Sudah, Sam. Yang lain gimana, Mas Kasiro? Sudah, Sam. Nah ya. Kalau sudah kita ke bawah teman-teman ini. Nah, nomor 4 ya. 4 sampai dengan 5 Cilmunul Detko Almajan Dedapel Guru Sipsio ya. Dengarkan percakapannya ini ya, Cilmunul Detko, dengarkan percakapannya dan pilihlah jawaban yang benar katanya. Jadi Anda diminta untuk mendengarkan percakapan ya. Kemudian Anda dalam ini ya, dalam pemahaman ya ini diartikan ya. Jadi percakapannya tuh ngomongin apa sih, nanyain apa sih, terus nanti Anda jawabannya di sini, pilihannya di sini. Nah, itu ya, kan biasanya diminta merespon. Nah, gitu. Oke. Dengarkan baik-baik ya, Robun. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 가족이 몇 명이에요? Silakan dijawab. Sudah ya, Robun? Nomor 4. Gajogi miot myong yeo, kayak gitu kalimat tanyanya. Ya, silakan jawabannya apa pilihannya. Sudah? Sudah, Sam. Kalau sudah nomor 5, teman-teman ya. Saya coba putarkan audionya, mohon didengarkan nomor 5. 5번. 동생은 어디에 있어요? Oke, silakan dijawab. Dongsengen odie isoyo, silakan dijawab pilihannya.
Sudah? Sudah, Sam. Kalau Sudah. sudah, kita coba bahas ya, mulai dari nomor 1. 국화. EPS 토픽 듣기. 1에서 3번. 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번, 4명, Nomor 1 Nemyong ya, teman-teman. Nemyong itu berapa? Jawabannya adalah 4 orang, Sam. Ya, jawabannya adalah 4 ya, 4 orang, teman-teman. Nemyong 4 orang. Silakan dicontreng. Ilbon jawabannya sabon. 정답은 4번입니다. Jawabannya 4 ya, ada 4 orang. Kemudian nomor 2, dengarkan. 2번, 5명, Nah, dasotnyong. Dasot itu berapa dasot? Bilangan asli Korea. Dasot adalah 5. 5. Jawabannya 1 ya, teman-teman. 5 orang katanya. Silakan dicontreng jawabannya 1. Kemudian nomor 3 ya, saya putarkan. 3번, 22살, Oke. Ini tentang umur ya, Robun. Dia mengatakan semul dusal. Semul itu berapa semul? Semul 20. Dul itu 2 atau du juga 2 sama. Semul dulsal. Semul dusal berarti 22 tahun. Jawabannya Ibon. Silakan contreng. Sudah belum? Sudah, Sam. Ya. Kalau sudah, kita masuk nomor 4 dan nomor 5. 4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 가족이 몇 명이에요? Oke. Audionya mengatakan gajogi miot myong iyeyo. Gajok kan keluarga. Miot myong, berapa orang iyeyo itu kan apakah ya. Jadi kalau kita artikan keluarga Anda ada berapa orang? Miot myong kan berapa orang. Jadi kalau ada kalimat tanya miot menanyakan jumlah Yorobun ya. Berarti jawabannya harus berupa jumlah. Oke, dari pilihan 1 sampai 4 ada nggak yang menyatakan jumlah? Menyatakan angka deh, ada nggak? Ada ya. Ada, Sam. Nomor Nah, 2. berarti jawabannya adalah 2. Nemyong yeyo adalah 4 orang ya. Silakan dicontreng jawabannya 2, teman-teman. Kalau yang nomor 1 gajoke yeyo adalah keluarga. Gajoke isoyo ada keluarga. Hangguke sarayo tinggal di Korea. Nggak nyambung ya. Tadi kan ditanya keluarga Anda ada berapa orang, maka jawabannya harus berupa angka atau jumlah. Ya, miot itu kan menanyakan berapa, teman-teman. Pahami kalimat tanyanya ya, Ruben. Kalau kalimat tanyanya nugu, berarti jawabannya harus berupa orang ya, nama orang ataupun siapa, pokoknya orang. Karena kan untuk nugu artinya kalimat tanya untuk siapa atau menanyakan orang kayak gitu. Nomor 5. Silakan dicontreng, tadi nomor 4 jawabannya 2. Nomor 5. 5번. 동생은 어디에 있어요? Dongsengen odie isoyo. Adik ya, dongsengen kan berarti adik ya. Adik Anda odie isoyo. Istai kan ada ya. Jadi adik Anda berada di mana? Ya, dia kan nanyain lokasi. Kalau ada kalimat tanya odi, itu kan artinya mana? Menanyakan tempat. Jadi jawabannya adalah tempat, Robun. Ya. Sini ada nggak yang menyatakan pilihan tempat? Hakyo itu sekolahan. Hakyo ini juga sama sekolahan. Dongseng adik. C dongseng iyo. Ini jawaban yang paling tepat ada 2 nih ya, di antara nomor 1 dan nomor 3. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang 3, Sam. 2. 3. Oke, jawabannya 3 ya. Hakyo isoyo ada di sekolahan ya. Kalau Hakyo gayo pergi ke sekolahan. Adik Anda ada di mana? Adik pergi ke sekolahan. Ini kurang nyambung ya, kurang tepat ya. Jawabannya ada di sekolahan. Ini ya. Kalau ini dongsengi isoyo ada adik. C dongseng yo adalah adik saya. Jawaban yang paling tepat adalah 3. Betul berapa Yorobun? Betul semua, Sam. Mas Haris, Mas Kasiro, Semua, Mas Sam. Purdi? Mas Purdi? Semua, Sam. Oke, mantap ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk readingnya saya beri waktu 5 menit untuk dikerjakan. Silakan teman-teman.
Nih ya, halaman 108. Silakan dikerjakan dulu. Power off. Silakan 5 menit teman-teman dikerjakan.
Sudah ya? Kalau sudah, saya coba bahas dulu nomor 1, teman-teman. Nomor 1 ini gambar apa? Ini gambar apa, teman-teman? Oke, pilihan 1, dongsengi manayo. Adiknya banyak. Kira-kira bener nggak? Salah ya. Adiknya banyak. Sini tidak ada banyak adik, teman. Hanya ada 1 anak ya. Dan 2 orang tua ini. Kemudian abojiga obso, tidak ada ayah. Pilihan kedua ini, teman-teman. Abojiga obso artinya tidak ada ayah. Kemudian nomor 3, halmoniga isoyo, ada nenek katanya ya. Ada nenek nggak? Nggak ada ya, maka jawaban yang paling tepat adalah 4. Gajogi semyong yeyo, keluarganya itu ada 3 orang. Silakan dicontreng nomor 1, jawabannya 4. Selanjutnya Mas Haris. Mas Haris nomor 2. Gambar apa ini? Ya, Sam. Gambar perempuan tinggi. Oke, perempuan badannya Kakak tinggi. perempuan. Ya, jawabannya apa berarti? 1, Sam. Jawabannya 1. Dibantu baca. Nunanen. Kiga goyo. Artinya Koyo. kiga koyo ya, artinya. Kakak perempuan saya tinggi. Oke. Kakak perempuan saya tinggi. Betul ya, teman, badannya tinggi ya gitu ya. Jawabannya Ilbon 1. Nomor 2 Mas Haris dibantu baca. Pilihan kedua ini. Nunanen hangguge sarayo. Itu mah nomor 3 ya. Kakak perempuan saya. Oh, itu nomor 3. Iya, Saya nomor selalu bawah, Sam, sorry. Nunanen Terus huisae gayo. Nunanen huisae gayo artinya apa? Kakak perempuan saya pergi bekerja. Oke, pergi ke kantor. Huisae Ke gayo. perusahaan. Ke perusahaan, betul. Nomor 3 Mas Haris dibantu baca nih. Kantor. Nunanen hangguge sarayo. Oke, artinya? Kakak perempuan saya tinggal di Korea. Betul. Yang nomor 4. Kakak perempuan nomor 4. Nunahago hiyongi isoyo. Oke, betul ya. Nunahago Punya hiyongi kakak isoyo. perempuan dan laki-laki. Oke, ada kakak perempuan dan laki-laki ya. Nuna kakak perempuan, hago dan dengan, sini artikan dan, hyong itu adik kakak laki-laki, isoyo itu ada. Ada kakak laki-laki dan kakak perempuan. Jawabannya Ilbon tadi ya. Nunanen kiga koyo ya. Kakak perempuan saya badannya tinggi. Nah, seperti itu. Lanjut. Mas Kasiro nggak ada ya. Saya ya nomor 3 teman-teman. Nomor 3 Yodongsengi obsoyo ya. Ini kan Yodongseng. Yodongseng itu artinya adik perempuan, teman-teman. Kalimat pertama Yodongsengi obso, tidak ada adik perempuan. Salah ya, karena di sini kan ada. Kemudian Yodongsengi yepoyo, adik perempuan ini sangat cantik. Ini bener ya. Ini bisa jadi nih, teman-teman ya, pernyataan tentang adik perempuannya cantik ya. Silakan, jawabannya adalah 2, dicontreng. Nomor 3 Yodongsengi jipe obso ya. Jadi adik perempuan tidak ada di rumah. Jipe obso, tidak ada di rumah. Kemudian nomor 4 Yodongsengi dumyong yeyo. Adik perempuannya itu ada 2 orang. Ada 1 orang ini. Jawaban yang paling tepat adalah Ibon, 2. Silakan contreng. Sudah? Selanjutnya Mas Purdi nomor 4, silakan. Yodongsengi isoyo. Yodongsengi isoyo, terus jawabannya? Anio. Jawabannya anio. Titik-titik. Obsoyo. Anio obsoyo. Oke, jadi jawabannya 3 ya, obsoyo ya. Betul ya teman-teman. Di sini Yodongsengi isoyo artinya apa? Yodongsengi isoyo. Apakah ada kakak perempuan? Oke, betul ya teman-teman. Yodongsengi isoyo. Apakah Anda mempunyai isoyo? Iso artinya ada atau punya.
Apakah Anda mempunyai yodongseng, adik perempuan, teman-teman? Ini jawabannya anio. Anio itu artinya tidak ya. Jadi tidak. Iya, Kalau Sam. tidak berarti diikuti dengan opso. Opsoyo. Tidak punya seperti atau tidak ada. Jawabannya Sambon. Silakan dicontrek. Kalau yepoyo artinya apa? Cantik, Sam. Kemudian nomor 2 artinya apa itu? Jagayo. Apa itu jagayo? Jagayo. Berarti ke Badannya kecil. Apa atau kecil, Sam? pendek. Iya, Iya. kecil atau pendek ya. Kalau isoyo? Isoyo ada, Sam. Ada. Betul ya. Jawaban yang paling tepat Sambon. Opso tidak ada. Oke. Silakan. Kemudian Mas Faras nomor 5 dibantu baca soalnya. Gajogi Odie Sarayo. Oke, terus Abuji aku Omoninon terus Pakistan salam. Pakistan. Di buku ini Pakistan, Sam. Masa? Iya. Ini Indonesia ya. Pakistan Sarayo. Oke. Boleh ya, bebas sih. Itu kalau di buku Pakistan ya nggak apa-apa sih. Yang gitu ya, teman-teman. Jadi, Gajogi Odie Sarayo artinya apa? Gajok artinya apa gajok? Keluarga, Sam. Odi? Di mana? Oke, Odie di mana? Sarayo, salda artinya Tinggal. Berarti kalau kita artikan Gajogi Odie Sarayo berarti Keluarga Anda tinggal di mana? oke. Kalau kemudian Aboji Momo Omoninen ya, berarti kan ayah titik-titik ibu ya, Indonesia Sarayo. Salda itu tinggal di Indonesia atau tadi Pakistan ya di situ ya. Tinggal di Pakistan. Nah, kata penghubungnya apa? Ada ga artinya apa, Mas Faras? Ga saya ya sampai. Ya, ga itu pergi ya. Oh iya pergi ya. Partikel bisa pergi bisa partikel subjek ya. Oh iya. Nah, terus kalau di kepada. Oke, kalau eso Kepada. Eso di atau Di atau kepada ya? Di atau dari. Oh, di atau dari. Aboji itu eso itu artinya di atau dari ya. Jawaban yang paling tepat kata penghubungnya adalah hago. Hago kan artinya dan atau dengan. Jadi ayah dan ibu itu ya. Aboji hago omoninen. Ini Yorobun ya kalau kita gabungan ke sini. Aboji hago omoninen jadi ayah dan ibu tinggal di tadi Pakistan ya. Di Pakistan. Ini kan di Indonesia kalau yang di buku ya, teman-teman. Betul berapa Yorobun dari 1 sampai 5? Betul semua, Sam. Lumayan ya, alhamdulillah kalau betul semua, teman-teman. Ya ini silakan dikerjakan untuk latihan di rumah ya. Oke, kemudian nah, besok hari apa? Hari Sabtu Minggu ya, libur berarti, teman-teman. Nanti masuk ke bab 10 kayaknya bareng dengan Sam Anwar ya, teman-teman. Oke, silakan nanti diisi dulu kosakatanya supaya saat penjelasan Anda bisa langsung memahami. Untuk iuran bulan Juni teman-teman bisa dimulai di hari Sabtu atau hari Minggu ya. Konfirmasi jika sudah iuran ya teman-teman. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Ada yang bertanyakan sebelum ditutup?